Halo teman-teman semua, sekarang kita akan jawab pertanyaan live Instagram yang belum terjawab ya. Kita live IG setiap hari Senin jam 8 malam, dan yang belum terjawab di jam 9 akan gue jawab di video-video seperti sekarang ini. Oke, langsung gue share aja. Buat teman-teman, mohon maaf yang belum terjawab ya. Ada Ibu Valeri Adeline Wijaya. Malam kok mau tanya PPh 21 dan kawan-kawan yang Januari sudah pakai Cortex, apakah sekarang sudah bisa? Jawabannya betul. Semua pajak Januari 2025 masa maupun tahunan ya, 2025 ya, itu menggunakan Cortex. Masalahnya teman-teman baru bisa bikin drafting tetapi belum bisa posting, belum bisa bayar, belum bisa lapor. Nah, ini adalah salah satu cilakanya Cortex ya, tetapi ya seperti itulah, kita hanya bisa memaklumi dan menerima permohonan maaf doang. Oke, kita tunggu teman-teman ya, mungkin tanggal 15, tanggal tanggal 15 malam atau tanggal 14 malam baru bisa kali ya, nggak tahu ya, kita tunggu aja. Semoga teman-teman Bu Valeri. Adeline Wijaya. Kemudian ada Ibu Susanti Vini, kalau tabungan atas nama anak, di mana anak belum bekerja, bisakah dilapor di SPT Ortu? Nah, jadi gini Bu, kita mesti melihat kondisi uangnya, bukan melihat nama di rekening. Uang itu punya siapa? Kalau uang itu punya si bapak atau si ibu, maka dilaporkan di SPT ibu dan bapaknya, walaupun itu atas nama si anak. Oke, clear ya? Jadi pajak itu mau menelusuri asal muasalnya, mau menelusuri kondisi sebenarnya, bukan melihat dokumen. Oke. Nah, kalau uang itu betul-betul punya si anak dan dia mau memisahkan diri, maka dia bikin NPWP, dia lapor sendiri. Tetapi kalau uang itu punya orang tua yang dititipkan di rekening anak, ya sudah, itu dilapor di SPT ayah atau ibunya. Oke, semua teman tuh Bu Susanti. Ibu Susanti Vini. Ada Ibu Bapak Bugatti 188, asuransi jiwa yang ada nilai tunai, yang dimasukkan ke SPT itu nilai tunai ya, atau preminya? Makasih. Oke. Untuk asuransi yang baru kita mau laporkan sekarang, yang baru mau kita laporkan nih ya, laporkanlah nilai preminya. Jadi simple, gampang, nggak usah pusing. Anda bayar berapa per bulan, kalikan 12, ditambahkan tiap bulan, itulah nilai yang dilaporkan di SPT tahunan. Selesai. Tetapi kalau ini premi asuransi sudah terlapor setiap tahun, tetapi hanya dilapor nilai uang tunai saja, atau hanya dilapor nilai investasinya saja, nggak apa-apa. Laporkan terus hanya nilai tunai saja, laporan terus hanya nilai investasinya saja. Dan itu tidak masalah, oke? Cuman untuk asuransi yang baru kita mau laporkan sekarang, supaya nggak pusing, nggak usah ngitung-ngitung lagi, cukup laporkan nilai preminya saja, biar beres. Nggak ada masalah ya, intinya nggak ada masalah. Semua teman itu Pak Bugatti. Bapak Bugatti 188. Mohon maaf ya teman-teman ya, kita akan Ibu Shelly Dianasari. Kok lapor dividen dari BEI yang dibebaskan pajaknya gimana kok? Ibu tinggal masuk ke menu Cortex, kemudian cari yang namanya pelayanan, kemudian cari lagi yang namanya e-reporting investasi. Ya, coba cari. Gue juga belum coba, Bu. Tapi sudah ada yang bisa kalau nggak salah ya. Intinya lapor di Cortex di menu e-reporting investasi dividen. Oke, bagaimana caranya? Nanti tinggal ikuti aja prosedur di situ ya. Oke, semua teman tuh Bu Sally. Jawab di YouTube ya. Ibu Shelly Dianasari. Kemudian Bapak JWX, saya masih UMKM 0,5%. Ada supplier yang minta KTP dan terbitkan faktur pajak, sedangkan saya belum PKP. Jawabannya gimana? Nah, nggak ada masalah ya, Pak JWX, berikan saja KTP karena dianya PKP, dia butuh terbitin faktur pajak. Bagi kita itu tidak masalah. Dibukain faktur pajak ataupun tidak dibuka faktur pajak, bagi kita tidak masalah karena kita ini bukan PKP. Sesimpel itu, Pak ya. Yang masih diperhatikan adalah Bapak jangan sampai membeli barang dari dia melebihi 4,8 M. Nah, itu cilaka. Jangan sampai beli dari dia lebih dari 4,8 M. Itu aja sih, intinya dijaga. Pada dasarnya nggak ada masalah. Oke, semua teman tuh Pak JWX. Pak JWX NJZ. Bapak Bapak Joy Acai, kalau CV satu badan usaha, jasa olahraga, dan makanan kafe, apakah boleh? Menurut saya boleh-boleh aja ya, boleh-boleh saja. Cuman untuk yang objek pajak daerah itu masih dibayar pajak daerahnya, sedangkan yang objek pajak biasa mesti dibayar pajak biasa, gitu ya. Nah, yang sudah kena pajak daerah tetap perlu juga pajak biasa PPh 0,5% ya, tetap perlu dibayar. Oke, thank you Pak Joy Acai semua teman-teman. Pak Joy Acai, Ibu Vivit Vivin, SPT almarhum suami sudah ikut TA, SHM atas nama istri. Waktu penutupan NPWP suami di SPT istri, SHM itu ditulis di bagian mana? Ditulis di bagian harta, Bu ya. Ditulis di bagian harta sebagai SHM, kemudian ditulis juga di bagian penghasilan di lampiran 3 yang namanya warisan. Ya, tulis di situ warisan dari almarhum suami. Oke. Sama teman tuh Bu Vivit. Vivin. Ibu Gipta Suara.
Malam Pak Awan, untuk UMKM 0,5%, lapor SPT Januari apakah sudah bisa dibuat di Cortex? Oke, jadi gini, yang pertama adalah ini harus di Cortex, oke. Yang kedua, kata orang sudah bisa, cuman saya belum coba, oke. Yang ketiga, biasanya 0,5% Januari itu belum dibayar. Kan orang pribadi masih gratis PPh 0,5%, betul nggak? Ya Bu ya? Nah, tetapi kalau untuk badan, betul ya, pakai sudah harus bayar di masa Januari dan bayarnya di Cortex, sudah betul, oke. Semua teman tuh Bu Suara. Bapak Gipta Sawara, Bapak Palasah, malam kok di faktur pajak nama pembeli protes karena nama perusahaan tidak tercantum PT. Padahal perusahaannya berbadan hukum PT. Gue ulang ya. Di faktur pajak, nama pembeli protes karena nama perusahaannya tidak tercantum PT. Padahal perusahaannya berbadan hukum PT. Oke, yang pertama adalah Bapak cek dulu ke faktur pajaknya. Jangan-jangan Bapak salah isi. Isi nomor NIK-nya si orang itu. Kan harusnya isi ke NPWP si badan. Yang kedua adalah kalau Bapak sudah betul isi NPP badan, tetapi tidak muncul nama PT, tetapi namanya doang, tapi nggak ada PT-nya, itu sudah betul ya, sudah betul. Memang begitu sistemnya di pajak gitu. Cuman tulis namanya saja, tapi PT-nya itu nggak muncul. Seharusnya muncul, tetapi nggak muncul juga nggak apa-apa, karena memang sistem sistem konteksnya seperti itu. Kasih tahu dia bahwa sistem konteksnya seperti itu. Oke, semua teman tuh Pak Palasa. Bapak Palasah 66. Oke, Bapak Joni, malam Pak Awan, apakah TA 2025 wajib ikut? Makasih. Jawaban saya wajib ikut ya. Apa sih susahnya ikut TA? Tinggal klik-klik-klik doang ya. Apa sih susahnya dan apa resikonya kalau udah ikut ya? Nggak ada resiko apa-apa. Orang ikut TA, benefitnya dapat full, tapi resikonya tidak ada, teman-teman ya. Cuma ada satu resiko ya. Satu resiko adalah orang yang sudah ikut TA, tapi masih ada harta yang disembunyikan. Itu namanya orang bodoh. Ya. Kalau sudah ikut TA, laporkanlah seluruh semuanya yang belum terlapor diungkapkan di TA. Jangan lagi ada yang belum diungkapkan di TA. Begitu yang betul. Gitu ya. Oke, teman-teman tuh Pak Joni. Bapak Joni, Bapak Bapak Palasa, saya hanya entry NPWP aja, keluarnya tidak ada PT. Sudah betul, Pak ya. Jadi kalau Bapak entry NPWP PT-nya, keluar nama PT-nya tapi tidak ada tulisan PT, nah itu sudah oke, sudah betul, itu nggak apa-apa ya. Sama teman tuh Pak Palasa. Palasah 66. Bapak Nikozon, potongan pasal 21 jika saat SPT tahunan tidak melebihi PTKP berarti lebih bayar. Jawabannya betul ya. Nah, gimana caranya supaya nggak lebih bayar? Caranya supaya nggak lebih bayar adalah ada dua cara. Cara pertama adalah Bapak buang bukti potong tersebut. Bapak buang bukti potongnya, Bapak hanya akui ada penghasilan, tetapi tidak usah akui bukti potong sehingga jadi nihil kan. Cara kedua adalah Bapak akui bukti potong, tetapi Bapak tambahkan penghasilan lainnya di lampiran 1 halaman 2 di paling bawah, tambahin penghasilan dalam negeri lainnya. Tambahin sampai dia menjadi tidak LB, menjadi nihil atau kurang bayar. Sesimpel itu, Pak ya. Semua teman tuh, Pak Niko. Bapak Nikozon. Kemudian Bapak Zam, thank you kawan sudah banyak membantu. Sehat-sehat selalu. Makasih Pak Zam, Bapak sehat Zam selalu. VDK. Kemudian Bapak Bapak Firman Arfan, kalau perusahaan baru penghasilan masih di bawah 4,8 M melakukan pengajuan PKP, apakah masih boleh pakai 0,5%? Jawabannya boleh ya. Seorang PKP atau badan yang PKP boleh saja pakai 0,5% jika dia punya omset masih di bawah 4,8 M. Jadi ini tidak berhubungan, ya. Ini dua dunia yang berbeda. Oke, semua teman tuh Pak Firman. Bapak Firman Arfan. Bapak Ibu Heni Gun, yang bukan pegawai masuk di bukti potong 21 betul kan kok? Jawabannya betul. Tidak ada yang 09 ya. Apakah pilih imbalan kepada pemberi jasa dalam segala bidang? Saya rasa boleh. Yang penting eh, jangan lihat di situ ya. Yang penting lihat di akhirnya. Di akhirnya dia dapat PPh itu 2,5%. Yaitu bruto kalikan 50% kalikan tarif PPh-OP yang 5%, jadi netnya adalah 2,5%. Kalau netnya sudah betul 2,5%, maka apapun pilihan kita itu sudah oke menurut gua ya. Nggak usah pusing mengenai pilih-pilihan jenis-jenis itu. Yang penting akhirnya, nilai akhirnya betul, nilai tarifnya. Gitu ya. Teman-teman tuh Bu Henigun. Bapak Revalian, kira-kira kapan Undang-Undang TA terbit, Pak? Jadi gini, TA ini eh, akan terjadi adu jotos antara kepentingan oligarki yang mau tarif murah dengan kepentingan pemerintah yang mau tarifnya lebih tinggi. Oke. Kemudian akan terjadi adu jotos juga antara kepentingan wajib pajak yang pengennya pemeriksaan dihentikan dengan kepentingan fiskus yang pengennya jangan hentikan pemeriksaan dong. Kami maunya peras terus sampai selesai gitu kan.
baru boleh ikut TA gitu kan. Nah, kepentingan ini akan terselesaikan di DPR kalau mereka bisa ketemu sebuah kesepakatan. Nah, kalau sepakat selesai, TA bisa terbit kapanpun. Kalau nggak sepakat, ya TA-nya mundur-mundur terus gitu ya. Gua sih berpendapat TA ini seharusnya berjalan 6 bulan, Juli sampai Desember, seharusnya ya. Nah, kalau Juli sampai Desember jalan, berarti kan dia sudah diketok palu di bulan April atau Mei. Maksimal bulan Mei. Mei diketok palu, Juli jalan. Nah, kira-kira seperti itu. Atau maksimal bulan Juni ketok palu, Juli jalan. Gitu ya. Tapi hampir tidak mungkin dia diketok palu di bulan Maret. Gitu. Kalau ketok palu bulan Maret, SPT itu belum dilapor. SPT belum dilapor, bagaimana mau cut off? Kan gitu. Kira-kira seperti itu ya, Pak. Ibu Revalian. Semua teman tuh, Bu. Ibu Henigun, Ibu Revalian, kemudian Bapak Surat Baru. Loh, Mas Awan, kalau di SPT 2024 semua hartanya dimasukkan, terus ketahuan orang pajak bisa malah kena 30%. Apakah nggak lebih baik ikut diungkapkan pas ada TA saja meskipun bayar tapi aman? Mohon info. Gua setuju, Pak ya, saya setuju. Kalau orang punya harta yang masih disembunyikan, dia lebih memilih masukkan ke TA daripada ke SPT 2024. Ini bagus. Negara dapat uangnya, dia juga lebih aman. Ya kan? Tapi banyak orang, Pak, yang tidak sanggup bayar gitu ya. Dia dapat harta dari keluarga, dari warisan, dia nggak sanggup bayar tarif TA-nya. Tapi dia tahu bahwa ini harta nggak kena pajak, warisan gitu kan. Nah, untuk orang seperti ini, dia mesti ambil resiko. Masukkan di SPT 2024, berharap tidak ada pemeriksaan sebelum TA, begitu TA muncul langsung ikut gitu ya. Nah, tapi untuk orang-orang yang dermawan seperti Bapak, Bapak berniat untuk oke lah ikut TA aja deh, gue bayar aja deh, lebih aman. Nah, itu bagus Pak. Ini gue setuju sih Pak. Oke, sama teman tuh Pak Surat Baru. Bapak Surat Baru 533. Bapak Joy Acai, kalau impor barang kena notul, itu dibebankan sebagai apa ya? Persediaan barang atau beban sanksi ya? Menurut saya masuk ke persediaan Pak ya, masuk ke persediaan saja. Beban sanksi juga boleh ya, tetapi itu boleh dibiayakan karena itu sah kok ya. Oke, sama teman tuh Pak Joy Acai. Bapak Joy Acai, Bapak Leo Esang, kok komanditer dan direktur CV kan penghasilannya di SPT Prive. Apakah boleh punya penghasilan lain? Jawabannya boleh-boleh aja ya. Seorang direktur CV boleh aja menjadi makelar, jadi agen asuransi, jadi agen MLM, jadi punya PT yang lain atau sebagainya boleh ya. Tetapi kalau uang yang didapat dari CV-nya itu adalah Prive. Sama teman tuh Pak Leo Siang. Bapak Liao Xiang, Bapak Liao Sang lagi. Bapak C99 Maria Ibu ya. Minta link cara daftar Cortex dong. Ibu tinggal masuk ke YouTube ya. Di YouTube ada banyak sekali. Kalau YouTube saya ada yang namanya Cortex DJP 01. Kemudian Cortex DJP 02, 03, 04 dan seterusnya. Ya, tetapi Ibu bebas saja kok. Di YouTube ada banyak sekali. Semua teman tuh Bu Maria. Bapak C99 Maria. Kemudian Bapak Bapak Dedi, UMKM bayar pajaknya Januari 2025 ini tetap 0,5%. Jawabannya tetap 0,5% untuk orang pribadi ya. Untuk orang pribadi tetap 0,5% sampai Desember 2025 sesuai janjinya Menkeu. Kalau badan, saya berpendapat ikuti aturan yang lama, 3 tahun atau 4 tahun. Gitu sih. Karena kalau badan, kita agak ragu-ragu nih, bisa apa enggak. Semua teman tuh Pak Dedi. Dedi Putra Wijaya. Bapak Gita Bapak Anindi, kok mau tanya kalau direktur meninggal, langkah yang harus dilakukan apa ya dan pengaruhnya apa untuk perusahaan? Yang pertama adalah mencari penggantinya, kemudian pengganti sudah ketemu, datang ke notaris, update akte notaris ya untuk penggantinya. Yang ketiga adalah ahli warisnya direktur itu sudah perlu mengurus ya mengenai warisan, ngomong ke notaris ya mengenai warisan, dia punya saham, dia punya harta, bagaimana pembagian kepada ahli warisnya. Kemudian si almarhum yang meninggal juga perlu dilaporkan di SPT 2024, lapor kembali semuanya dengan harta sudah nol. Kemudian di masing-masing ahli waris dilaporkan semua harta warisan dari almarhum. Sudah, gitu aja sih. Yang keenam, berikutnya si orang tua boleh deh mulai almarhum itu dibikin permohonan penghapusan NPWP. Tetapi ingat, penghapusan NPWP akan terjadi pemeriksaan. Oke, lebih aman lagi ikut TA dahulu. TA baru boleh penghapusan NPWP. Semua teman tuh Bu Anindi. Gitar Anindi. Oke, Bapak Bapak I Setiawan, pemotong atas sewa jika bayarnya telat. Tapi kenapa dendanya STP-nya keluar di pajak pemilik gedung? eh, Kemungkinan Pak, kemungkinan
si penyewa itu bayarin STP bayarin pajak sewa atas nama si pemilik gedung. Dia nggak bikin bukti potong, tapi dia bayar atas nama pemilik gedung, seolah-olah pemilik gedung yang bayar. Nah, kalau pemilik gedung bayar sendiri, tapi dia nggak lapor di PPh Unifikasi, maka muncul denda STP 100.000. Kira-kira seperti itu, kemungkinan seperti itu, Pak ya. Kalau dia bayar atas nama PT, yang seharusnya begitu ya, itu mah tidak akan ada STP kepada si pemilik gedungnya. Seharusnya begitu ya. Coba cek lagi, Pak. Sama teman tuh Pak Is Pak Setiawan. Is Setiawan. Bapak Bapak Matcha Latte, saya tanya orang KPP untuk SPT tahunan tahun berikutnya, yang saya masukkan di 8A2, laba tahun sebelumnya adalah nilai laba neto setelah koreksi di tahun sebelumnya. Enggak, Pak. Setahu saya enggak. Itu 8A itu masih ngomongin komersial, belum ngomongin fiskal. Fiskal itu hanya dalam rangka untuk hitung pajak, tidak muncul di laporan keuangan. Oke, coba dicek lagi, Pak ya. Sama-sama tuh Pak Matcha Latte. Pak Matcha Latte. Kemudian Bapak Bapak Leo Xiang, apakah bisa rekening CV atas nama pribadi pemilik? Jawabannya bisa, tetapi sebaiknya dihindari. Kalau CV sudah punya entitas CV sendiri, bikinlah rekening atas nama CV. Bolehlah CV itu punya rekening pribadi dipinjamkan atau dikasih kepada CV untuk operasional sehari-hari. Contohnya dia butuh ATM-nya, dia butuh Key BCA-nya, dia butuh kemudahan aksesnya, itu boleh pakai satu ATM, satu rekening pribadi, dikasih ke CV, dilapor di CV. Tetapi untuk bisnis as usual-nya si CV sendiri, gunakanlah rekening CV. Contohnya dia terima dari customer atau bayar supplier, gunakanlah rekening CV. Rekening pribadi boleh dikasih CV hanya untuk operasional sehari-hari, untuk petty cash, beli aqua, beli makan dan sebagainya. Oke, sama teman tuh Pak Liao Xiang. Pak Liu Xiang. Oke, teman-teman ya, mohon maaf yang belum terjawab ya. Ada Oke, ada satu lagi Pak Steven. Pak, izin tanya, kalau misal kita nggak pakai angsuran PPh 25, karena kalau keuntungan dan jumlah PPh 23 lebih besar, PPh 23-nya gimana? Ulang ya. Kalau misal kita nggak pakai angsuran 25, karena kalau keuntungan dan jumlah PPh 23 lebih besar, PPh 23 gimana? Oke, jawabannya ini boleh-boleh saja ya. Boleh-boleh saja. Kalau PPh 23 sudah lebih dari kebutuhan, maka otomatis dia tidak perlu bayar PPh 25. Cuman teknisnya Bapak mesti cek konsultan pajak atau ke membership kita ya. Ke membership kita juga boleh, tinggal masuk ke pajaksmartvip.com supaya kita bisa ketemu di setiap hari Jumat ya. Intinya sih nggak ada masalah ya. 25 nggak usah bayar. Kalaupun sudah bayar, tinggal dihilangkan atau dikurangkan di tahun berikutnya. Oke, sama teman tuh Pak Steven. Masih ada nggak? Sudah ya. Oke. Udah teman-teman ya. Sampai jumpa lagi. Semoga terbantu.